saya Iis Nurjana, mahasiswa alih kredit Sarjana Kebidanan Angkatan 2 Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE, yaitu tentang edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Kemudian ada persiapan alat, yakni ada 1 buah ballpoint dan juga buku tulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk Bu. Iya. Perkenalkan dulu Bu. Oh iya. Nama saya Bidan Iis. Ibu? Nama saya Anggi, Mbak Anggi. Umurnya? Umurnya 18 tahun. 18 tahun. Alamat? Iya. Alamat Sukoharjo. Sukoharjo. Iya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Nah, kebetulan ini saya kesini tuh mau konsultasi. Iya. Terkait itu apa? Kan saya kan menstruasi. Nah itu kenapa ya Mbak ya kok gatel akhir-akhir ini kok daerah itu Kewanitaannya? daerah kewanitaannya itu kok gatel gitu, apa itu normal atau enggak gitu? Sebentar ya, saya tanya dulu. Iya. Itu sudah ruam, ada merah-merahnya atau cuma gatal? Cuma gatel aja, enggak merah-merah. Oh gitu ya. Udah. Ini ya, saya jelaskan dulu ya. Iya. Personal hygiene saat menstruasi. Nah ini berhubungan dengan kebersihan saat menstruasi. Iya. Ya ini tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene saat jenengan menstruasi ya Bu. Ya, ini yang pertama dari penampilan. Nah penampilan ini seseorang itu umumnya menggambarkan betapa pentingnya pada saat biasanya itu kan kalau kita lagi menstruasi ya itu kayak malas dandan kayak gitu. Iya. Terus malas mandi. Nah Iya. itu harus dipaksa tetap mandi. Nah itu kan sebagian dari penampilan. Iya. Kemudian praktik sosial ini ada mempengaruhi personal hygiene juga, yaitu pada anak-anak yang selalu dimanja dalam hal kebersihan, maka kemungkinan akan terjadi perubahan perilaku personal hygiene. Nah, yang tadi saya maksudkan kayak malas mandi gitu ya, orang tuanya membiarkan, nah itu juga tidak baik ya. Terus kemudian ada tingkatan ekonomi. Nah ini bisa mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan yang digunakan. Personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, kemudian ada pasta gigi, alat-alat mandi gitu loh, terus ada sampo, kemudian ada sabun untuk merawat daerah kewanitaan itu kan punya kan biasanya. Nah itu yang saya maksud tadi tingkat ekonomi, maksudnya uangnya itu disisihkan buat beli itu. Iya. Kemudian pengetahuan menstruasi tersendiri, ya ini pentingnya jenengan mbaknya itu mengetahui tentang menstruasi yang saya sebutkan tadi, dari penampilan, kemudian kebersihan tadi ya, kemudian ada budaya. Nah ini kepercayaan seseorang dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene. Orang yang dari latar belakang kebudayaan yang berbeda mengikuti praktik perawatan diri yang berbeda. Boleh saya tanya biasanya perawatan dirinya apa ya kalau waktu menstruasi? Biasanya ini kan ada kayak menggunakan ceboknya itu menggunakan daun sirih atau apa gitu. Ada nggak sih budaya kayak gitu? Kalau cebok itu nggak ada Mbak. Oh nggak ada. Ya biasa aja, soalnya kan ya kan
remaja, jadi ya biasa belum menganut budaya orang tua gitu. Nah, kemudian ada kebiasaan seseorang. Nah, kebiasaan ini seperti mandi. Nah, mandi ini kan sehari biasanya mandi berapa kali? Kalau sehari sih 2 kali, Mbak. Nah, itu sudah cukup ya, emang sudah standarnya mandi 2 kali. Kemudian mencukur bulu kemaluan atau bulu ketiak itu mbaknya melakukan kan? Iya. Nah, itu kemudian kondisi fisik merawat diri berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya. Maksudnya ini kalau saat menstruasi itu kan biasanya kondisinya pegel-pegel, terus sakit, pinggangnya ya, iya enggak sih? Nah, itu biasanya mbaknya itu cara mengatasinya gimana? Dibuat tidur Ya. Nah, ini ada beberapa cara sih untuk mengatasi itu semua. Ada obat juga sih, minum asam mefenama juga bisa meredakan nyeri. Terus kemudian dibuat olahraga biar tidak nyeri punggungnya. Kemudian bisa minum air putih yang banyak ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan indikator dalam personal hygiene saat menstruasi. Ya, ini yang pertama ada perawatan kulit dan wajah. Nah, ini perawatan kulit dan wajah walaupun menstruasi, nah jenengan juga harus tetap merawat kulit sama wajahnya. Gitu. Jadi maksudnya kalau menstruasi nggak terus dirawat itu kan biasanya kan malas. Nah, itu harus tetap dirawat gitu biar bersih. Kemudian kebersihan rambut. Nah, ini biasanya kan kalau menstruasi orang-orang takut kalau keramas gitu. Nah, ini nggak apa-apa kalau nggak keramas. Misalnya menstruasinya 7 hari atau lebih, berarti nanti rambutnya kotor dan bau, nanti malah menimbulkan ketombe dan lain-lain ya. Ini harus tetap dikeramasi ya. Kemudian kebersihan tubuh sama organ intim, nah itu harus dibersihkan rutin ya. Maksudnya ganti pembalut itu juga berpengaruh. Tadi kan gatal-gatal, nah ini harus dilihat juga seberapa banyaknya darah yang keluar. Nah, kalau udah penuh kan nanti nggak diganti, nah itu kan lembab. Itu yang menyebabkan gatal-gatal tadi. Kemudian pakaian sehari-hari ya biasa saja sih, maksudnya ya ganti. Kalau habis mandi ya ganti gitu. Kemudian ya udah sih, tadi penggunaan pembalut kan juga sudah ya. Pilih pembalut yang bagus gitu bahannya. Kalau normalnya gatal itu gimana, Mbak? Maksudnya kan takutnya itu yang nggak normal tuh. Kalau normalnya gatal itu kayak gimana? Nah, kalau normalnya gatal itu gatal yang tidak ada ruangnya. Maksudnya gatal ya gatal biasa, nggak menyebabkan sampai kita pengen garuk terus nanti kan bisa lecet. Terus nanti bisa menyebabkan sudah lecet, nanti warnanya juga merah. Nah, itu kan tambah sakit perih kan. Apalagi kalau di daerah kewanitaan itu kan nggak boleh digaruk. Nah, makanya tadi pentingnya personal hygiene tadi ya. Kemudian biasanya itu timbul masalah saat melakukan personal hygiene. Nah, dari fisik ini menimbulkan infeksi pada alat reproduksi seperti kanker leher, kemudian keputihan, kanker leher rahim, kemudian keputihan, dan jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kemandulan. Nah, bahaya kan tadi kalau tidak membersihkan. Jadi berarti Anda kesini sudah tepat sekali. Kemudian ada dampak psikososial,
yaitu masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman. Rasa nyaman tadi yang Anda rasakan kayak nyeri gitu. Nah, itu. Kemudian sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Sudah jelas ya. Nggak ada pertanyaan berarti ini. Mau tanya itu ganti pembalutnya itu biasanya yang normal itu sehari berapa kali? Kalau ganti pembalut ya? Iya. Biasanya kalau ya kita nggak bisa bicara normalnya berapa, cuma yang pasti setelah Anda sudah merasa tidak nyaman dan itu sudah kayak penuh kan, biasanya udah kebanyakan itu langsung segera ganti. Kalau biasanya kan karena mandi jam berapa ya, 2 kali kan mandi biasanya. Nah biasanya itu orang cuma 2 kali, nah sedangkan darah yang keluar itu lebih banyak. Nah itu kan yang tahu jenengan sendiri, jadi bisa kira-kira semua gitu. Berarti nggak ada paksaan? Iya, nggak ada paksaan. Tiga kali lebih bisa sih, 3 kali minimal 3 kali lah. Pagi kan sudah ganti, nanti terus siang, terus sore, kan itu udah 3 kali. Nah nanti malamnya lagi ganti bisa gitu. Udah ya, nggak ada yang ditanyakan ya? Sudah jelas. Cukup jelas atau kurang jelas? Cukup jelas Mbak. Iya. Itu Mbak. Makasih Mbak ya atas infonya. Assalamualaikum. Salam. Selanjutnya yakni melakukan fase terminasi, yakni yang pertama melakukan tindakan secara sistematis, kemudian menjaga keamanan dan kenyamanan klien saat melakukan tindakan atau selama melakukan tindakan, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian berpamitan dan juga mendokumentasi hasil tindakan, kemudian penampilan, ketenangan selama melakukan tindakan, kemudian melakukan komunikasi terapeutik selama tindakan, dan juga keamanan dan ketelitian dalam melakukan tindakan tersebut. Melakukan dokumentasi saat melakukan tindakan tadi.